Sampai ada yang ngelukain kuping dan juga kepala mereka. Ini sadis banget. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku mau ngebahas hal-hal yang bisa jadi nih jarang kalian tahu atau jarang kalian dengar, yaitu tentang ritual-ritual mengerikan di dunia. Nah, ritual-ritual mengerikan ini dilakukan oleh suku-suku yang ada di berbagai belahan dunia guys. Bahkan nih ada yang dari Indonesia. Dan yang bakal aku ceritain nanti, beberapa di antaranya masih dilakukan sampai dengan saat ini. Terus nih, ritual yang dilakukan cukup mengerikan guys. Ini udah bukan cukup mengerikan lah, menurut aku emang ini tradisinya tuh bener-bener ngeri gitu. Nah, kira-kira nih apa sih ritualnya sampai dibilang ritual mengerikan? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai guys. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. The story begin. Ritual mengerikan yang pertama adalah ritual semut peluru. Ritual semut peluru ini dilakukan oleh suku asli hutan Amazon yang ada di Brazil guys, yaitu suku Sateremawe. Nah, ritual ini masih dipertahankan guys sampai sekarang demi menunjukkan kedewasaan dari remaja laki-laki. Jadi nih, kalau ada anak laki-laki yang baru puber, mereka harus melakukan ritual menyakitkan ini selama 11 jam. Nah, ritual menyakitkannya dilakukan dengan cara memasukkan tangan mereka ke dalam sebuah sarung tangan rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Nah, FYI nih, bagi kalian yang belum tahu semut peluru tuh kayak apa, semut peluru itu adalah semut yang dikenal dengan gigitannya yang benar-benar sakit. Bahkan nih 30 kali lebih sakit daripada sengatan lebah, makanya disebut dengan semut peluru. Terus semut ini warnanya hitam guys, dan panjang tubuh semut ini 18-25 mm, sampai-sampai disebut sebagai semut terbesar di dunia. Sebelum ritual dimulai, kedua tangan remaja laki-laki ini akan diolesi oleh arang yang tujuannya untuk menangkal sengatan semut. Walaupun katanya cara ini nggak efektif, nggak mempan untuk menangkal sengatan semut. Terus setelah dilapisin sama areng, dimasukinlah tangannya ini ke dalam sarung rajutan daun yang tadi udah diisiin sama semut. Dan tangan yang dimasukkan ini harus didiamkan selama 10 menit sebanyak 20 kali guys. Jadi berulang-ulang. Habis itu para ketua adat akan mulai berdoa dan mereka akan menari bersama sampai ritual itu selesai. Jadi ya, anak laki-laki ini harus menahan sakit sambil nari guys sampai ritualnya selesai. Coba dah kalian bayangin tuh, digigit semut yang sengatannya 30 kali lebih sakit daripada lebah sambil nari-nari guys. Ini udah merinding duluan. Nah, biasanya nih kalau udah kena gigitan semut peluru, rasa sakitnya itu langsung menjalar ke seluruh tubuh dan akan bertahan selama 24 jam. Bahkan bagi beberapa orang, rasa sakitnya itu bisa berasa sampai berminggu-minggu. Nah, rasa sengatan semut peluru ini tuh panas guys, katanya kayak luka bakar, dan racun yang dikeluarin sama semut peluru bisa ngebuat remaja tersebut lumpuh untuk sementara waktu. Terus ternyata nih gak sedikit dari mereka yang nangis waktu ngelakuin ritual. Bahkan beberapa di antaranya tuh sampai pingsan. Nah, kalau pingsan, kira-kira ritualnya diulang lagi nggak nih dari awal? Ritual mengerikan yang kedua adalah ritual potong dada. Masih dari hutan Amazon nih guys, karena saking lebatnya hutan ini ternyata menyimpan banyak rahasia. Nah, salah satunya adalah sebuah suku yang semuanya dihuni oleh wanita. Walaupun nih banyak yang bilang suku ini tuh cuman legenda aja, tapi ternyata guys, keberadaan dari suku ini tuh beneran ada dan menginspirasi sebuah film nih, film superhero yang dibintangin sama Gal Gadot. Kalian tahu nggak? Pasti kalian tahu guys, yaitu film Wonder Woman. Superhero yang ceritanya nih berasal dari suku Amazonian, suku yang isinya cewek-cewek semua. Sama nih guys, kayak suku Amazonian di film Wonder Woman, aslinya suku wanita Amazon ini emang jago perang, jago main pedang, jago nunggang kuda sambil bawa tombak. Bahkan ada keahlian mereka yang sangat mematikan, yaitu memanah. Tapi ternyata nih guys, di balik kejagoan memanah mereka, ternyata ada ritual mengerikan, yaitu memotong sebelah dada mereka. Nih ngomongnya aja udah ngeri guys. Alasan yang mereka lakukan ini sebenarnya agak sepele tapi bikin merinding. Karena menurut cerita yang beredar, alasan mereka memotong sebelah dadanya adalah sesimpel biar lebih mudah saat mereka ini menarik busur panah. Karena menurut mereka, dengan permukaan dada yang rata, wanita Amazon ini bisa mendapatkan fokus yang lebih untuk memanah.
sana. Ternyata guys, nggak cuma suku wanita Amazon aja nih yang punya ritual meratakan dada mereka. Ada pula nih guys, suku di Afrika Barat dan Tengah yang menyetrika dada anak perempuannya saat mereka ini masuk masa remaja atau masa puber. Dan ritual ini dikenal dengan ritual menyetrika dada atau breast ironing. Nah, biasanya nih ritual breast ironing ini dilakukan oleh ibu dari anak perempuan tersebut sebagai bentuk kebaikan bagi masa depan anak perempuannya. Alasan dibalik ritual breast ironing yang ada di Afrika Barat dan Tengah ini beda guys sama yang dilakukan oleh suku wanita di Amazon. Karena kalau ritual breast ironing ini dilakukan untuk melindungi anak perempuan mereka dari perhatian yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, sampai dengan pemerkosaan. Praktek breast ironing ini biasanya dilakukan pakai setrikaan yang terbuat dari batu atau kayu yang dipanaskan untuk memijat dan menekan dada anak perempuan mereka hingga rata. Jadi bener-bener gak ada yang menonjol guys. Nah, kasiannya guys, gak jarang dari alat setrikaan ini meninggalkan bekas luka sampai ngebuat anak perempuan itu infeksi. Bahkan pas mereka dewasa, jadi ada komplikasi. Ritual mengerikan yang ketiga adalah ritual kerik gigi. Nah, ritual kali ini berasal dari negara kita sendiri guys, tepatnya dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan ritual ini adalah salah satu ritual di Indonesia yang masih bertahan dan masih dilakukan sampai sekarang. Namanya adalah ritual kerik gigi yang dilakukan oleh wanita-wanita suku Mentawai untuk tampil cantik dan sebagai tanda kedewasaan mereka. Tapi nih guys, yang namanya beauty is pain itu emang ada di mana-mana, berlaku di setiap tempat. Karena nih, waktu wanita-wanita tersebut melakukan ritual kerik gigi, mereka harus menahan rasa sakit yang enggak sebentar. Gigi mereka itu bakal dikerik atau diruncingin dengan alat runcingan dari besi atau kayu yang udah diasah tajam. Dan yang dikerik itu nggak cuma 1 atau 2 gigi aja guys, tapi semua gigi. Semuanya dikerik. Terus ya, selama proses peruncingan gigi, wanita-wanita suku Mentawai ini nggak dibius kayak lagi cabut gigi di dokter gigi gitu. Jadi mereka bener-bener menahan sakit selama proses itu berlangsung. Sumpah. Sampai batu guys, ngilu pisan. Nah, selain buat tampil cantik dan sebagai pembuktian kedewasaan, ritual ini mereka percayai punya makna lain guys, yaitu untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia yang tertanam sejak dahulu kala, yang mereka kenal dengan nama satripu. 6 sifat buruk ini adalah hawa nafsu atau kama, tamak atau loba, marah atau kroda, mabuk atau mada, iri hati atau matsarya, dan bingung atau moha. Selain itu, suku Mentawai juga menganggap wanita yang punya gigi runcing kayak hiu memiliki nilai yang lebih daripada mereka yang tidak bergigi runcing. Dan hal inilah guys yang membuat para wanita dari suku Mentawai rela mengerik gigi mereka dan menahan sakit yang luar biasa demi mendapatkan kecantikan gigi runcing seperti hiu. Ritual mengerikan yang terakhir adalah ritual tusuk pipi. Ritual tusuk pipi ini dilakukan sama orang-orang Phuket, Thailand guys. Swadikap. Jadi nih, setiap tahunnya ada sebuah festival di Phuket, Thailand yang namanya Festival Impaling. Nah, di festival ini, para penduduk Thailand Chinese yang tinggal di sana akan menjadi vegetarian selama festival berlangsung. Tujuannya adalah sebagai pemurnian dan pembersihan diri demi mendatangkan keberuntungan. Tapi nih, gak cuma itu aja guys ritualnya. Ada ritual lain yang jauh lebih ngeri selain jadi vegetarian. Jadi vegetarian aja udah ngeri sebenarnya, cuman makan yang ijo-ijo doang. Nah, ritual yang lebih mengerikan adalah para peserta festival dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang usianya udah tua bakal memasukkan benda-benda tajam ke dalam mulut mereka. Jadi mereka ini bakal menusuk pipi kanan dan juga pipi kiri pakai benda-benda tajam guys. Pokoknya benda-benda tajam itu dimasukin ke dalam mulut, ditembusin ke pipi. Tapi ternyata nggak cuman benda tajam aja, pistol juga mereka musuk. Pistol juga mereka masukin guys ke dalam mulut. Coba bayangin. Nah, selain menusuk pipi yang udah mengerikan banget, ternyata ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu ada peserta yang bakal menyayat lengan, dada, atau bagian badan mereka yang lain. Sampai ada yang ngelukain kuping dan juga kepala mereka. Ini sadis banget. Ini emang rada-rada mirip kayak debus nggak sih yang dari Indonesia, cuman level up lah. Abis itu, para peserta festival yang ngelakuin tusuk-menusuk ini bakal jalan-jalan keliling kampung guys. Jadi mereka bakal melakukan pawai. Nah, kebayang nggak sih guys sakitnya kayak apa? Tapi ini dia guys, alasan kenapa mereka nggak merasakan sakit walaupun udah ditusuk sama berbagai macam benda tajam. Jadi sebelum melakukan ritual mengerikan tersebut, mereka bakal melakukan doa bersama supaya para dewa yang
yang mereka percayai itu memberikan berkat, rezeki, dan juga kekuatan lahir batin selama festival berlangsung. Nah, walaupun festival ini emang dibilang mengerikan, tapi festival Impaling ini jadi salah satu daya tarik dan jadi festival yang paling diminatin sama turis yang datang ke Phuket. Festival Impaling ini juga udah dilakuin dari tahun 1800-an dan masih dipertahankan sama pemerintah setempat sampai sekarang. Bahkan nih, turis yang datang ke Phuket lebih banyak pas festival ini diadain. Nah, coba nih di antara kalian, apa ada yang udah pernah nonton festival Impaling secara langsung? Cobalah langsung ceritain aja di komen ya. Oke guys, itulah tadi ritual-ritual mengerikan yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ini jujur ya, ritualnya ngeri-ngeri semua. Tapi, aku percaya nih, ritual-ritual yang mereka lakukan pasti nggak sembarangan. Dan dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Yang pasti, artinya itu dalam banget untuk masing-masing suku ya kan? Nah, menurut kalian nih, dari ritual yang udah aku sebutin tadi, ritual mana yang paling serem, yang paling mengerikan? Atau ada ritual yang lebih serem lagi? Coba guys, kalian tulis di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja guys diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit you guys on the next video and